Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Ketika saya bahas YouTuber di video saya sebelumnya, ada banyak warga Konoha yang marah-marah nggak jelas. Kenapa kamu ngurusin YouTuber? Ya walaupun konten mereka sampah, ya udah biarin aja. Yang penting tidak merugikan orang lain. Ya kenapa kamu harus mencampuri mereka? Kenapa kamu harus kritik gitu? Guys, gua ngekritik konten-konten sampah, konten-konten konspirasi dan lain sebagainya, ya seperti kontennya RL Jazz, ya kemudian kontennya Kamar Jerry, Nadia Omara, kemudian Neshi dan lain sebagainya. Ya ada banyak tuh ya konten-konten hantu-hantu, konspirasi dan sebagainya. Gue punya data guys. Gue mengkritik itu pakai data, bukan mengkritik asal mangap gitu. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, kok lu ngurusin mereka, ya biarin mereka bicara hantu-hantu. Guys, itu namanya pembodohan. Kalau Anda perhatikan, negara yang susah maju itu akan sangat suka dengan konten-konten sampah bernama teori konspirasi dan hantu-hantu. Kalau gua bisa bikin negara kita maju hanya sendirian gitu ya. Misalnya nih ya, gua pengen Konoha ini jadi negara maju, tapi gua nggak butuh orang lain misalnya. Ya, nggak butuh masyarakat Konoha gitu. Ya, sendirian gitu. Kalau bisa, gue nggak ngurusin orang lain, beneran. Permasalahannya nggak bisa, coy. Nggak bisa cuman gue doang yang bikin negara kita maju. Nggak bisa. Negara maju itu maju karena apa? Karena bareng-bareng, karena sama-sama. Jadi kalau masalah kita itu ya lebih suka konten-konten sampah gitu ya, konten-konten hantu-hantu, ya kemudian konten-konten teori konspirasi dan sebagainya, maka kapan majunya coba? Jadi jangan berpikir bahwa saya mengkritik konten kreator yang lain itu nggak punya data. Ada datanya. Nggak percaya gini. Kalau misalnya saya mengatakan menurut data, hantu itu tidak terbukti secara ilmiah. Itu bohong-bohongan. Kalian itu dibodohi. Kalau nggak percaya, ya udah gini aja. Coba mereka uji nyali di kuburan. Ya konten kreator yang saya maksud seperti Kamar Jerry misalnya, Neshi misalnya, Nadia Omara, ya RL Jazz dan sebagainya. Coba suruh mereka di kuburan live, ya, live streaming misalnya. Apakah ada hantu? Nggak ada hantu. Ini sudah dibuktikan bertahun-tahun. Di Eropa juga sebenarnya ya dulu udah dibuktikan ini. Tapi kita itu ya selalu percaya dengan yang namanya hantu-hantu gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, konten-konten hantu di Konoha itu bikin warga Konoha itu bodoh ya, bikin kita berhalusinasi. Jadi orang-orang stres gitu ya. Jangan berpikir bahwa saya stres ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti saya kata-katain stres. Enggak. Ya kalau gue bisa bikin Konoha ini maju dengan sendirian ya, gue nggak akan ngekritik konten kreator. Tapi gue pengen masyarakat kita itu cerdas ya, nggak hanya disusupi oleh konten-konten sampah. Mereka ini kan sudah banyak duit ya, videonya kan ditonton jutaan kali ya, kemudian ratusan ribu kali ditonton ya. Ya saya tahu ya, ini sebenarnya sah-sah aja, tapi kita harus memikirkan ke depan gitu ya. Katanya Indonesia emas. Kan kalian-kalian yang ngomong Indonesia emas. Masa gue kritik konten kreator ya, YouTuber kalian marah-marah gitu. Ya seolah-olah kalian nggak terima. Bahkan ya komen-komennya juga nggak jelas gitu ya. Komennya itu cuman ngejelek-jelekin saya gitu ya. Harusnya kalau gue kritik konten teori konspirasi, konten hantu-hantu, harusnya buktikan hantunya. Apakah terbukti secara ilmiah atau tidak. Itu baru gentleman. Kasih data gitu. Oh ternyata hantu itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah itu baru komentar yang bagus gitu ya. Ini malah saya yang dikata-katain mengurusi orang lain, ngekritik orang lain gitu. Ya gue ngekritik YouTuber lain itu supaya apa? Supaya konten-konten di Konoha itu jangan banyak membunuh masyarakat. Apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa, konten-konten sampah misalnya. Seperti kita ambil contoh misalnya seperti kontennya Neshi misalnya, punya subscriber jutaan gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya konten-konten Neshi ini, dia itu bicara hantu tapi nggak pernah membuktikan hantu itu ada gitu kan. Ini kan semacam keanehan. Iya kan? Harusnya di awal dia disclaimer ya, yang gua omongin ini nggak terbukti secara ilmiah, ini cuma bohong-bohongan. Harusnya ngomong seperti itu, iya kan? Di awal harusnya ada disclaimer seperti itu.
Jadi kan orang-orang berpikir cerita-cerita hantu yang diutarakan oleh Mbak Nesi ini cerita beneran gitu. Contoh misalnya ya, menurut Rizky gitu ya. Jadi kalau dia cerita itu kan menurut orang lain gitu ya. Menurut Rizky ternyata di Bandung itu ada hantu. Ya, kemudian dijelasin gitu ya. Lalu penontonnya berhalusinasi gitu ya. Penontonnya berpikir bahwa itu benar gitu ya. Jadi mereka itu cuma mengandalkan public speaking dan memainkan emosi warga kuno. Mereka memanfaatkan gitu. Artinya gini guys, kalau misalnya nih masyarakat kita tuh selalu disuguhi dengan konten-konten nggak jelas gitu, hantu-hantu, ya kemudian konten-konten teori konspirasi, ya teori konspirasi itu kan nggak ada datanya kan, ya seperti Bos Darling misalnya, Bos Darling mengatakan bahwa bumi itu datar, mana datanya? Kan nggak ada datanya. Ya datanya itu paling menurut si A, ya si A ini kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, apakah dia peneliti atau tidak. Ya menurut si B misalnya nih ya, ambil contoh misalnya, menurut Ray misalnya, gue bikin akun misalnya, akun Facebook bernama Ray misalnya, atau bernama Roy misalnya, lalu gue mengatakan bahwa bumi itu datar, ya itu menurut keyakinan saya. Lalu ini yang jadi data bagi ya konten-konten teori konspirasi. Ini kan bukan berdasarkan penelitian. Harusnya kan dari mana dulu ya, sumbernya dari mana. Nah, sumbernya yang paling penting ya, sumbernya dari mana? Dari Pew Research Center, dari pokoknya harus jelas sumbernya dari mana. Sama seperti konten-konten hantu-hantu. Sumbernya kan nggak jelas. Apakah hantu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak percaya. Ya, kalau misalnya nih ya, lulu pada marah-marah gitu ya, atau nggak senang gue kritik ya idola lu ya, yang suka hantu-hantu dan sebagainya. Ya, buktikan bahwa hantu itu ada. Hantu itu kan nggak ada, nggak terbukti secara ilmiah. Karena negara maju itu, kalau saya perhatikan mereka itu nggak suka dengan konten-konten hantu. Ya mereka sesekali nonton video hantu-hantu gitu ya. Tapi itu cuma hiburan doang, tidak untuk diseriusin. Kalau saya perhatikan di Konoha itu diseriusin karena view-nya jutaan gitu, ratusan ribu gitu. Kapan majunya coba negara kita? Harusnya pemerintah fokus mengurusi hal ini ya. Kenapa? Karena ya harusnya pemerintah ngasih saran dong gitu ya. Kalau kita bicara sesuatu hal itu ada datanya gitu ya, ada sumbernya gitu. Ya satu aja sumbernya gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Ya kalau saya perhatikan ya video hantu-hantu tuh gak jelas gitu ya. Entah dari mana dapat informasinya, ngarang bebas, pokoknya ngarang gitu. Saya ngarang-ngarangnya. Aduh, gila. Jadi guys, ya mohon maaf, saya kritik konten kreator di Konoha itu bukan berarti saya pansos. Enggak, saya enggak butuh pansos gitu. Tapi saya prihatin sama generasi bangsa kita. Katakan Indonesia emas. Kan dulu pada yang ngomong Indonesia emas. Gimana mau Indonesia emas? Coba kalau konten-kontennya konten-konten hantu. Ya kan? Harusnya kita itu nyari konten-konten yang mengedukasi gitu ya, terdidik ya. Kemudian kita berpikir, oh ternyata hantu itu tidak terbukti secara ilmiah, sehingga ini mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Artinya gini, kenapa di Konoha itu banyak orang tertipu dengan investasi bodong? Saya naik sama yang video ini. Kenapa coba? Bisa dijawab nggak? Karena kita terbiasa dengan konten-konten yang berhalusinasi gitu, yang tidak terbukti secara ilmiah seperti konten hantu-hantu, konten teori konspirasi dan sebagainya. Kita mempercayai sesuatu hal yang bohong, ya demi view. Konten kreator berlomba-lomba bikin konten sampah ya, konten hantu-hantu ya, sehingga banyak warga Konoha itu yang mudah ketipu investasi bodong apa segala macam. Karena apa? Karena otaknya sudah disibukkan dengan konten hantu-hantu ya, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kesel banget saya. Teman-teman saya juga banyak yang percaya dengan hantu-hantu. Jadi negara yang terlalu percaya dengan hantu itu biasanya negara yang miskin, terpuruk, susah maju. Negara maju itu ya kalau kita perhatikan 10 negara maju itu nggak percaya dengan konten hantu-hantu. Mereka sibuk ya bikin konten yang ilmiah gitu. Mereka nggak punya waktu nonton video hantu-hantu ya. Tolonglah konten kreator ya hantu-hantu seperti ada banyak tuh di Konoha, Neshi, ya Nadia Omara, ya kemudian RL
JS dan lain sebagainya, tolonglah ya dikurangi konten hantu-hantu. Sekali-sekali diselip-selipin gitu ya video edukasi. Karena kasihan bangsa kita, ya dibodoh-bodohi terus ya. Kapan majunya coba negara kita kalau kita, nonton video hantu-hantu. Ya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau ada yang kritik saya itu, kritik itu nggak berbobot gitu ya, yang dikritik itu fisik saya gitu ya. Ya kacamata saya yang dikritik ya, rambut saya yang dikritik ya. Kritik itu esensi, apa yang saya katakan itu yang dibantah gitu. Misalnya saya mengatakan bahwa hantu itu nggak ada, ya buktikan secara ilmiah bahwa hantu itu ada. Kan permasalahannya kan mereka nggak bisa, ya mereka ngekritik muka saya, mengkritik fisik saya. Jadi kita itu sudah ditakdirkan mungkin ya, susah aja di negara maju. Ya kalau ada konten edukasi yang ada apa dibully gitu ya, dikata-katain. Ketika ada cerita hantu-hantu dipercaya gitu. Mereka nggak pernah nanya mana datanya gitu. Bahkan mereka ya berhalusinasi massal gitu ya. Halusinasi berjamaah ya. Konten kreatornya ngomongin sampah, ngomongin kebohongan, mereka percaya gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa konten kreator ini bikin konten horor, konten sampah dan sebagainya? Apa alasannya? Karena banyak warga Konoha yang suka konten sampah dan konten horor. Jadi tolonglah sama yang nonton video nih. Ya keluarga Anda, saudara Anda gitu ya. Kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Jangan percaya dengan konten-konten yang tidak terbukti secara ilmiah gitu, atau hantu-hantu ya apa segala macam. Aduh kacau pokoknya. Kapan majunya coba kita? Kalau ya, kita tuh percaya dengan hantu-hantu ya. Kalau kita percaya dengan hantu-hantu itu, maka ketika kita beragama juga ini berpengaruh guys. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa oh agama ini ancaman ya karena dia akan seperti ini ya, mereka itu misalnya ya kristenisasi ya, ada Hinduisasi, Budaisasi ya, kita mengarang cerita misalnya sama seperti konten hantu-hantu itu. Maka kita biasanya akan percaya kan. Rata-rata kan seperti itu warga Konoha kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah nanya mana datanya, mana bukti secara ilmiah, nggak ada. Ya sumbernya dari mana, nggak ada. Ya bicara sejarah juga seperti itu ya, teori konspirasi ya. Sepertinya ada yang janggal. Yang janggal itu apa? Yang nggak dijelaskan secara ilmiah gitu. Ya bahkan di Konoha itu banyak yang ngata-ngatain bahwa oh, orang pergi ke bulan itu bohong-bohongan gitu. Menggunakan CGI gitu ya, menggunakan green screen dan sebagainya. Orang-orang sudah berlomba ke bulan ya, kita masih nggak percaya bahwa orang pergi ke bulan. Gimana kita mau jadi astronot coba? Wong masyarakat kita nggak percaya orang pergi ke bulan. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita nggak percaya ada orang pergi ke bulan? Kenapa? Karena kita nggak pernah menanyakan mana datanya, ya kan? Padahal ada datanya itu, ada bukti ilmiah yang bisa dibuktikan secara ilmiah, seperti batu misalnya, ada batu dari bulan dibawa ke bumi ya. Kemudian ada kaca misalnya gitu ya, ada reflektor di sana ya, ada banyak ya. Jadi itu tanpa kita sadari guys. Kenapa? Karena kita itu lebih suka dibohongi gitu. Jadi menurut data, masyarakat kita adalah masyarakat yang paling mudah dibodohi di seluruh dunia, salah satunya. Kenapa? Karena kita keseringan nonton film hantu-hantu, film konspirasi dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Saya mengkritik konten kreator itu bukan karena saya pansus, bukan. Nggak peduli ya. Wong saya udah berkecukupan. Tapi saya peduli dengan masyarakat kita. Saya nggak bisa bikin negara kita maju itu kalau sendirian. Nggak bisa. Ya negara maju itu mereka bisa maju bukan karena satu orang, tapi karena banyak orang. Ya itu yang jarang kita sadari. Karena masyarakatnya diedukasi gitu. Ya masyarakat itu nggak suka video-video hantu, ya video-video hoax dan lain sebagainya. Jadi konten kreator seperti Neshi, RLJS dan sebagainya, tolonglah ya konten-konten seperti ini dikurang-kurangi gitu ya. Ya kalau misalnya nggak mau stop bahas hantu-hantu, setidaknya ada video edukasi gitu ya, selang-seling. Kasihan masyarakat kita dibodoh-bodohi gitu ya. Artinya gini, kalau kita punya anak, terus anak kita itu makannya itu makan bakso terus tiap hari ya, kemudian makanan-makanan yang tidak bergizi tiap hari ya, enak tapi nggak bergizi seperti gorengan misalnya tiap hari. Apa kalian mau nggak kan? Ya harus makan bergizi dong. Ya konten-konten yang bergizi itu konten-konten yang terbukti secara ilmiah, yang bahas pengembangan diri gitu ya, cara berpikir ya. Jadi konten-konten seperti ini ya sangat susah ya kalau saya perhatikan di Konoha.
Yang konten-konten yang viral di Konoha itu konten-konten halusinasi gitu. Sayang banget ya, Konoha itu susah diajak untuk maju. Kita pengen jadi negara maju seperti Amerika, tapi ketika saya mengkritik orang yang bikin konten-konten sampah, ya konten-konten bohong-bohongan, hantu-hantu, maka saya dikata-katain. Betapa rusaknya moral kita. Saya sebenarnya nggak pengen ngurusin orang lain, tapi saya nggak bisa memajukan Konoha ini kalau saya sendiri, nggak bisa. Harus banyak orang. Mayoritas masyarakat itu harus berpikir rasional, berpikirnya itu logika, supaya apa? Supaya maju. Kalau kita mayoritasnya berpikirnya itu irasional, suka konten hantu-hantu, konten-konten hantu-hantu yang bikin kita berpikir irasional, tidak masuk akal, maka kita tidak akan maju sampai kiamat pun. Ya, konten-konten hantu-hantu ini sama seperti kita tiap hari makan gorengan. Apakah kalian mau? Enggak kan? Enak, tapi ya itu sangat-sangat berbahaya sekali ya tanpa kita sadari. Oke? Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu saya berpihak. Semua yang saya katakan ada buktinya, ada datanya. Datanya apa? Menurut data, hantu itu tidak terbukti secara ilmiah. Kalau mau bantah-bantah pakai data, atau tunjukkan mana hantunya. Ya, kalau lu mau menunjukkan hantunya, gua kasih 1 mobil, beneran. Gua serius, ya. Gua nggak pansos, karena gua sudah berkecukupan. Ngapain saya pansos? Saya hanya peduli sama masyarakat kita yang dibodoh-bodohi dengan konten hantu-hantu. Sekian video ini, ya. Semoga yang nonton video ini cepat ya, cepat kaya raya maksudnya. Saya tidak berpihak di video ini, silahkan simpulkan sendiri ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.